apalagi ya Mbak kuantitatif itu? Sampel. Oh iya betul. Sampelnya sudah fix ya. Dan besar. Karena tadi kebutuhannya untuk generalisasi. Iya. Sedangkan kalau kualitatif saya pernah tuh nemu penelitian, bahkan dari satu responden aja bisa keluar sebuah penelitian yang bagus banget. Yang kalau kita baca penelitian itu ya, kita jadi bisa mengetahui. Saya pernah baca tuh penelitian di Thailand kalau nggak salah, dia responden itu hanya satu, pekerja seksual komersil misalnya. Hanya satu, tapi dari membaca bacaan penelitian itu kita bisa membaca bagaimana peraturan pariwisata di negara tersebut. Bayangin. Berarti memang itu narasumbernya itu dipilih yang sangat capable ya tapi kan kemudian berkembang. Iya betul. Habis dia ngomong gini, klarifikasi dengan si ini. Betul. Dengan itu khasnya kualitatif seperti ini. Dan itu kalau kayak gitu tuh penelitiannya jago banget itu, bisa mengembangkan. Harus punya feel untuk kemudian ini harus dikembangkannya seperti ini. Gitu. Jadi kalau dari segi sampel ya. Makanya kemudian untuk peneliti-peneliti awal seperti teman-teman yang di semester 3 ini memang kemudian kuantitatif menjadi pilihan karena lebih mudah tadi ya. Teman-teman sudah punya bantuan tadi berupa kuesioner, kemudian tidak perlu terlalu mengembangkan pertanyaan, harus mendalam tadi ya. Kan itu nanti untuk yang lebih advance gitu ya di semester selanjutnya atau bahkan mungkin di jenjang selanjutnya gitu kan. Jadi jawaban pun kuesioner yang disiapkan itu ya jawabannya paling ya atau tidak. Iya betul. Suka apa enggak, sangat suka banget apa enggak banget gitu. Jadi sangat batasannya itu udah ada gitu ya. Tapi bukan pengen tahu banget, pengen tahu enggak ya. tahu banget gitu ya. Kemudian apalagi nih Mbak ya kalau dari segi karakteristiknya. Nah, menganalisisnya. Kalau kuantitatif itu semua dilakukan sesudah data terkumpul, ya kan? Nah, kalau kualitatif itu terjun sedikit, nemu sesuatu hal di lapangan, ke lab atau duduk lagi di desk, catat, kayaknya ada sesuatu lagi, turun lagi ke jalanan. Itu bedanya ya kalau menganalisis. Kalau kuantitatif bisa sekaligus gitu ya, cari data langsung gitu kan, semuanya selesai, langsung dianalisis kayak gitu. Oke, kemudian kalau tadi hubungan antar responden tadi sudah dijelaskan ya bahwa dia berjarak dan biasanya kedudukannya jadi kayak peneliti itu jadi lebih tahu ya daripada respondennya bisa jadi. Dan lagi nih Mbak untuk soal waktu, kalau kuantitatif kalau menurut aku memang jangkanya lebih pendek ya. Karena tadi kuesionernya kan sudah fix dari awal, kemudian sampelnya juga sudah fix dari awal, sehingga tidak perlu pengembangan. Kalau kualitatif kan tadi misalkan kita sudah menemukan data baru gitu ya, kita harus cari lagi. Saya selalu mengumpamakan di kelas itu kalau kualitatif itu penelitian datanya itu data jenuh, sampai jenuh. Sampai jenuh dalam artian ya sampai udah nggak ada lagi data gitu kan. Nah itu tidak terbatas 1, 2, 3, 4, 10 atau bahkan 20 bisa jadi ya kan sampai data itu jenuh. Tapi kalau kuantitatif itu ya udah fix. Kalau dari awal kita tentukan populasinya 100 kemudian kita ambil sampel katakanlah 50 misalkan, ya sudah 50 orang itu yang kita teliti gitu kan, kita berikan kuesioner. Nah, itu. Dan urutan kegiatannya misalnya 1 apa, 2 apa, 3 sudah selesai 13 maka selesai gitu. Iya betul. Itu di situ mudahnya di kuantitatif tuh gitu. Jadi memang peneliti pemula itu menjadi lebih dimudahkan gitu ya teman-teman. Jadi jangan takut ya. Walaupun kelihatannya harus hitung-hitungan gitu ya. Sebenarnya hitung-hitungan juga nggak perlu ditakutin juga ya. Tiap hari kita ngitung duit gitu kan juga nggak usah takut sama hitung-hitungan. Nah, kuantitatif juga sebenarnya nggak perlu ditakutin gitu. Tadi mungkin saya meng-highlight proses penelitian kuantitatif tadi ya. Kita bisa mengeksplorasi terlebih dahulu, mencari masalah, kemudian membuat desain tadi kuesioner yang akan kita bagikan kepada responden. Setelah kita bagikan, kemudian kita mengumpulkan data,
kemudian menganalisis dan terakhir membuat desain penelitian, membuat laporan penelitian. Cuman itu selesai 14 kali pertemuan. Nah, gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir ya, insya Allah kita bisa. Gitu. Apalagi nih Mbak? Terus kalau mau mulai nih, apa aja yang kira-kira bisa jadi objek atau bisa jadi bahan teliti ini apa aja nih? Atau ruang lingkup sebenarnya penelitian kuantitatif apa aja nih? Oke. Ruang lingkup penelitian kuantitatif itu kan sebenarnya sesuatu yang tadi ya bisa diamati gitu ya. Kalau sekarang mungkin kalau dulu saya mencontohkan yang dunia nyata gitu kan, tapi sekarang dunia maya pun bisa diamati. Dunia maya bukan berarti dunia lain ya, bukan ya, tapi misalkan para pengguna media sosial kayak gitu-gitu bisa. Jadi nggak cuman dunia nyata tapi juga dunia maya, asalkan itu bisa diamati, ya kan. Kemudian nanti kita perlu mengkonsepkan, dibuat konsepnya, kita rumuskan variabelnya apa yang mau kita teliti, sehingga tadi bisa menemukan hubungan sebab akibat tadi kan, itu yang menjadi ciri khas dari kuantitatif itu sendiri. Kemudian siapa saja yang bisa diteliti, individu bisa, kelompok masyarakat bisa, organisasi itu orang-orang yang ada di dalamnya juga bisa diteliti. Atau misalkan pengguna media sosial, sekarang lebih gampang lagi, misalkan mau neliti akun Instagram apa misalkan, maka followernya itu juga bisa diteliti. Nah itu teman-teman banyak sekali yang kemudian meneliti follower Instagram apa kayak gitu-gitu. Oke, Itu tutup sesi 1. Di pertemuan kita pada kali ini kita berharap itu bisa menjadi gambaran awal buat teman-teman untuk memahami lebih lanjut tentang apa itu metode riset kuantitatif. Kita akan ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.